Kalau kita tuh biasanya di KPK itu selalu, makanya kemudian orang-orang pada takut kena OTT itu. Orang ini siapa? Publik, pejabat? Pejabat Oke, atau misalnya ya koruptor, calon koruptor, tersangka dan lain-lain itu paling takut kalau kasusnya non reguler itu yang OTT seperti ini, karena seperti membuka kotak Pandora. Ketika dibuka kita nggak tahu nih ujung uangnya ini lari kemana. Oke. Jadi 81 miliar ini pasti sudah mengalir jauh. Jadi menurut Anda bukan Mungkin hanya bisa, barang bukti yang kemarin ada saja? bukan. Jadi ini pasti sudah mengalir jauh dan bisa mungkin ke menteri, mungkin ke pejabat lain, ke dirjen dan lain-lain. Sehingga kemudian kalau kita baca sekali lagi itu kan yang mengajukan K3 itu nggak cuman perusahaan tapi juga pegawai. Betul. Jadi dan kebetulan dari konferensi Pak Ketua kemarin, Ketua KPK mengatakan bahwa pelapornya adalah pegawai. Jadi pelapornya ini buruh yang diperas dari Rp250.000 yang seharusnya itu jadi 6 juta. Betul. Nah, dari buruhnya aja sudah di level itu, apalagi yang sifatnya perusahaan. Dan ingat, perusahaan ini juga ada beberapa perusahaan besar dan lain-lain, dan seluruh Indonesia itu saya pikir 81 miliar ini hanya angka permulaan saja. Oke. Mungkin ratusan miliar lah. Jadi kalau nantinya sepengalaman Anda seharusnya ini bisa mengalir kemana-mana. Pasti. Seharusnya yang di sekitar Wamen juga pasti akan sangat berpotensi artinya. Pasti standar operasional prosedur kita kalau proses penyidikan ini pasti akan istilah kami itu akan ditelusuri atau didedel lah istilahnya gitu loh. Kalau kami itu pasti akan kami cacah-cacah jadi kecil-kecil dan akan terus mengalir. Nah, ada harapan kita semua itu setiap kita melakukan penangkapan itu teman-teman yang ditangkap ini mengajukan JC. Oke. Kenapa? Karena kalau mereka mengajukan JC, ada syarat JC itu dia harus membongkar perkara yang lebih tinggi atau pejabat yang lebih tinggi atau perkara yang lebih besar yang sedang berjalan atau di Kementerian Tenaga Kerja tersebut. Jadi di Kementerian Tenaga Kerja mungkin saja nggak cuman perkara korupsi itu nggak cuma soal sertifikasi K3, mungkin ada pengadaan barang dan jasa dan lain-lain yang nilainya juga mungkin lebih besar dan terkait dengan dan melibatkan pejabat yang lebih tinggi. Jadi bukan hanya pada kasus K3 saja, tapi bisa membuka yang lain, pasti. maksud Anda begitu ya? Karena kalau tanpa JC, maka kita nggak bisa memberikan keringanan untuk tuntutan atau untuk di pengadilan, proses pengadilan. Nah, jadi biasanya teman-teman penyidik ini istilahnya kayak golden moment lah. Oke. Golden moment nih, baru dimulainya 1-2 bulan proses penyidikan nih, itu kita selalu akan tawarkan kepada tersangka maupun kepada saksi dan lain-lain, yang saksi calon tersangka dan lain-lain, siapa yang mau mengajukan JC. Dengan syarat bahwa dia harus membuka perkara yang lebih besar, pejabat yang lebih tinggi lagi. Dan mudah-mudahan Pak Noel, misalnya Pak Wamen bisa mengajukan diri menjadi JC dan membuka tabir-tabir lebih besar lagi, perkara-perkara mega korupsi lagi yang terjadi di Kementerian Tenaga Kerja.